Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep pecahan dan menyusun desain pembelajaran tentang pecahan dalam pembelajaran matematika. Tim penyusun yaitu saya, Emendi Setiawan, Haikal Cahaya, Bima Alfaizan, Denis Kamarul Bekam, dan Ardila Kusumaningarum. Yang pertama adalah pengertian pecahan. Pecahan merupakan salah satu materi penting dalam matematika. Pecahan mencakup konsep-konsep dasar dan merupakan materi prasyarat untuk mempelajari dan memahami jenis bilangan yang lain seperti bilangan real dan bilangan kompleks. Bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat, serta B sama dengan 0. Oke, yang kedua adalah B. Cara mengajar pecahan pada siswa sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar belum mampu memahami operasi logis dari konsep matematika tanpa bantuan alat peraga. Jika Anda akan menerangkan konsep pecahan pada siswa, sekolah dasar harus selalu diawali dengan menggunakan benda konkret. Berikut ini adalah beberapa alternatif pemilihan benda-benda konkret yang dapat digunakan dalam pembelajaran konsep pecahan. Yang pertama adalah benda konkret sebagai alat peraga penanaman konsep pecahan. Yang pertama, pemilihan benda yang ada di sekitar siswa. Memilih benda-benda yang ada di lingkungan siswa untuk digunakan sebagai alat peraga dalam menanamkan konsep pecahan pada siswa SD, pada anak usia SD sangat penting. Karena jika tidak diperhatikan, maka kemungkinan besar akan terjadi mikonsepsi pada diri siswa. Benda yang dipilih hendaknya sering ditemui oleh siswa dalam lingkungan atau kehidupan mereka. Jika guru memilih benda yang asing, maka perhatian siswa akan tertuju pada benda tersebut, bukan pada konsep yang akan diajarkan. Siswa akan tertuju pada benda tersebut. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan buah kiwi, maka siswa akan memperhatikan buahnya ketimbang memperhatikan bagian-bagian yang dibagi sebagai bagian dalam pengajaran konsep pecahan. Yang kedua, pilih benda yang mempunyai bentuk teratur. Setelah menentukan benda yang dipakai dari lingkungan pergaulan siswa, langkah berikutnya adalah memilih benda yang teratur, artinya memudahkan guru dalam membagi-bagikan benda tersebut. Benda konkret yang bentuknya teratur, misalnya pita atau seutas tali. Yang B, penggunaan benda semi konkret dalam menerangkan konsep pecahan. Benda semi konkret adalah tiruan atau gambar dari benda konkret. Penggunaan benda semi konkret dalam pembelajaran matematika selain mengantarkan anak ke jenjang pemikiran yang lebih tinggi, juga memudahkan dan mengefektifkan proses pembelajaran. Contoh cara menerangkan konsep pecahan pada anak SD kelas 2. Pada permulaan, Anda memperkenalkan pecahan pada anak dengan menggunakan metode benda konkret dengan benda konkret. Untuk alat peraganya, selain buah-buahan atau benda-benda konkret lainnya, Anda juga dapat menggunakan gambar tersebut dengan bentuk lingkaran, bujur sangkar atau persegi panjang, sehingga bangun-bangun tersebut telah dikenalkan pada anak siswa kelas 1 SD. Cara menggunakan peraga dengan bangun-bangun geometri dari karton atau kertas manila. Baik, sekarang kita masuk ke C, yaitu jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, dan yang kedua adalah pecahan campuran. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar daripada nilai pembilangnya. Baik, langsung saja kita ke contohnya.
Oke, saya akan menjelaskan contoh dari pecahan biasa. Biasa. A per B. Di mana A adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dalam nilai pecahan biasa, penyebut harus lebih besar daripada pembilang. Seperti contoh 1/3, di mana 3 sebagai penyebut lebih besar daripada 1 sebagai pembilang. Nah, dalam pecahan biasa terdapat dua konsep, yaitu pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Namun ini hanya dalam sistem penjumlahan dan pengurangan. Ini juga dalam sistem penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung kita ke contoh. Contoh 1/5 ditambah 2/5. Langsung saja kita jumlahkan, namun di sini penyebutnya kita gunakan sama. Dan ini kita pembilangnya kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan ini jawabannya 3/5. Sekarang pecahan dengan penyebut berbeda dalam sistem penjumlahan. Seperti contoh. Baik, selanjutnya adalah pecahan desimal. Merupakan sebuah pecahan yang mempunyai penyebut khusus yakni 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nilai tempat desimal pada bilangan pecahan memiliki penyebut dengan kelipatan 10, seperti 100, 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Pembagian pecahan desimal ialah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut diidentifikasi melalui jumlah angka di belakang koma, satu bilangan di belakang koma, jadi penyebutnya menjadi 10. Andai terdapat 2 menjadi 100, andai terdapat 3 menjadi 1000, andai terdapat 4 menjadi 10.000. Misalnya adalah 3/10, 3/100, 3/1000, dan seterusnya. Bentuk inilah yang disebut dengan bilangan desimal, sehingga ada dua cara penulisan tanda desimal, yakni dengan tanda titik dan tanda koma. Misalnya 0,25 dan 0,25. Cara mengubah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menjadikan pecahan tersebut menjadi persen, kemudian memunculkan koma 2 angka dari belakang. Saya ambil contoh bilangan pecahan 1/4. 1/4 dikali 100% sama dengan 25%, sehingga hasilnya menjadi 0,25. Saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama adalah angka 100 langsung saja dibagi 4, sehingga hasilnya 25%. Dan 25% dijadikan desimal menjadi 0,25 dengan cara 25% per 100. Karena memiliki 2 0, maka koma yang tidak ada kita tarik ke belakang. Komanya adalah di depan bilangan, sehingga menjadi 1, 2.
0 diberi 0, sehingga hasilnya menjadi 0,25. Yang kedua adalah membagi pembilang dengan penyebutnya. Contohnya sama dengan pecahan 1/4, sehingga menjadi 1 dibagi 4, sehingga hasilnya 0,25. Cara yang kedua lebih mudah dibanding cara yang pertama. Langsung saja saya memberikan contoh soal. Hitunglah 48,56 dibagi 100. Karena 100 memiliki 2 nol, maka koma yang ada di tengah-tengah bilangan 48 dan 56, 48,56 ditarik ke belakang 2 kali. 1, 2, terus tambah 0, sehingga hasilnya menjadi 0,856. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan pecahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengurutkan dengan penyebut yang sama. Yang kedua, mengurutkan dengan penyebut berbeda. Dan yang terakhir, mengurutkan dengan jenis yang berbeda. Mengurutkan dengan penyebut yang sama, contoh, ada pecahan-pecahan seperti 2/8, 6/8, 3/8, 5/8, dan 1/8. Mengurutkan pecahan-pecahan tersebut bisa dengan memperhatikan atau melihat pada pembilang. Hal itu karena penyebut punya nilai yang sama, sehingga urutannya dari yang paling kecil, yaitu 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, dan 6/8. Yang kedua adalah mengurutkan dengan penyebut berbeda. Misal, ada bilangan seperti 3/4, 2/3, dan 1/2. Mengurutkannya adalah dengan menyamakan penyebut. Bila beberapa pecahan di atas bisa disamakan penyebut, akan menjadi 9/12, 8/12, dan 6/12. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengurutkannya dengan melihat pembilang. Dari yang terkecil yaitu 6/12, lanjut 8/12, dan yang terakhir 9/12. Tidak hanya cara itu, namun kita juga bisa dengan cara membandingkan pecahan-pecahan tersebut menjadi konsep pertidaksamaan pecahan. Dan yang terakhir, mengurutkan dengan jenis yang berbeda. Mengurutkan pecahan ini adalah dengan cara mengubahnya ke bentuk sama. Misal, kita bisa merubahnya ke bentuk desimal, didapatkan seperti bilangan 4/10. Nah, itu akan menjadi 0,4 dan 0,40. Oke, sekian dulu dari kelompok 1. Semoga bisa didapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.